Shalom Arema, apa kabar nih di rumah nih? Gimana kabarnya? Baik kan? Gimana coba kita sapa dulu ya Kak ya. Shalom Arema, Shalom, sukacita, semangat. Gimana nih Kak? Belum semangat Belum sekali lagi, ya, sekali masih lagi. lemes gitu ya, baru Iya. bangun, ada yang baru bangun ya. Harusnya udah mandi, udah siapin diri, udah siapin Betul. Alkitab, udah jauhin HP, pokoknya kita mau fokus dulu ke Tuhan. Jadi kita mau semangat ya Kak ya. Iya. Kita mau mulai hari Minggu ini dengan hari yang sukacita, semangat. Coba kita sapa deh. Shalom Arema. Shalom, sukacita, semangat. Sekali lagi Kak. Shalom Arema. Shalom, sukacita, semangat. Oke deh, kita mau mulai ya Kak kebaktian kita mau siapin hati kita mau mengucap syukur ke Tuhan, mau bilang terima kasih Tuhan, Kau telah siapkan hari ini, Kau telah bangunkan kami tadi pagi. Kita mau mengucap syukur, kita akan angkat satu pujian, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the only one. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita mau ngulangin lagu ini dari awal, kita mau katakan give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the only one. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih bisa
beribadah lagi Tuhan, walaupun di tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami masih harus melihat layar Tuhan, tapi Kau sertai kami Tuhan. Mungkin kami merasa kami lemah Tuhan di saat ini Tuhan, tapi Kau yang selalu kuatkan kami Tuhan, Kau yang selalu beri kami kekuatan untuk terus melanjutkan hari-hari kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami bisa mulai ibadah kami dengan baik Tuhan, supaya kami bisa hanya terfokus padamu Bapa. Jauhkan kami dari gangguan Tuhan, dari notifikasi yang mengganggu kami, yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Gimana nih kami Kak? Kita udah jalan berapa ya? Udah hampir 2 tahun ya Kak? Kita kayak udah setahun dari setahun lebih ya. Kita di rumah terus, lihat laptop terus kebaktiannya, tapi gak bikin kita patah semangat ya Kak ya. Kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Kak ya. Gak berkurang semangatnya. Betul. Jadi sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau puji sembah Tuhan ya Kak? Iya, mau nyanyi lagu apa nih? Kita mau kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Oke. Adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau lihat betapa baiknya kasih Tuhan di tengah pandemi COVID ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Kita mau katakan kecaplah dan lihatlah. Kita mau merasakan kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Benar ya Kak ya, walaupun kita di rumah aja nggak ketemu, tetap kita merasakan kasih Betul. Tuhan ya Kak ya. Jadi Betul, Pak. tetap Tuhan semangat kita loh di rumah walaupun kita nggak berkumpul ya Kak ya. Sekarang kita Iya. mau nyanyi lagu apa nih Kak ya? Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Kita menyatakan kebaikan Iya. Tuhan ya. Tuhan tuh baik Baik banget, selalu banget. menyertai kita dari awal COVID, pertengahan COVID, akhir sampai nanti masih Tuhan sertai. Kita mau Betul. katakan Engkau baik. Adik-adik bisa tepuk tangan ya, lagunya ini enakan banget adik-adik. Jadi adik-adik harus semangat lagunya, nyanyiinnya. Dengan hati bersyukur
membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, Engkau baik, sanggup baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita mau ngulangin lagu ini dari awal dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur, memasuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Apakah Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Benar teman-teman, sampai kapanpun ya Kak ya, kasih Tuhan itu gak pernah berubah. Betul. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau siapin hati kita mau dengar firman Iya, Tuhan. kita mau mendengarkan apa pentingnya berbagi, gimana Betul. indahnya berbagi. Kita mau pengen tahu nih, kita pengen tahu apa sih berbagi itu. Kita akan siapin hati kita akan masuk ke dalam firman. Kita akan naikkan satu pujian, betapa hatiku Tuhan. Kita siapin hati kita mau masuk ke dalam firman. Siapkan Alkitabnya, HP-nya udah dijauhin dulu, kita fokus menyanyi dan menaikkan nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Sukacita, semangat. Apa kabar adik-adik media dan remaja? Masih semangat kan? Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh adik-adik media siapkan hati dan pikirannya, fokus supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Adik-adik boleh siapkan hati kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan boleh berikan kesempatan pada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan di minggu ini Bapa. Tuhan Yesus berkati kami, berkati ibadah hari ini supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan adik media dan remaja ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan firman Tuhan. Nah, seperti biasa, kalian harus menyiapkan Alkitabnya. Oke, kakak sudah ada Alkitab di sini. Kalian juga harus ada Alkitab ya di sana. Dan kita bisa baca sama-sama firman Tuhan hari ini. Oke, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kakak ulang ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Oke, kakak bacakan dari sini. Kalian baca juga dari rumah masing-masing ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus padanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, tambahan untuk remaja itu diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Kakak ulang ya. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Kakak bacakan ya. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan,
tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, adik-adik, sejauh ini pembahasan firman kita, ya kita diingatkan lagi tentang Yesus memberi 5.000 orang. Nah, adik-adik, tema kita hari ini tuh the power of giving atau kekuatan memberi. Nah, adik-adik, coba deh kalian ingat-ingat lagi. Kapan kalian terakhir kali memberi? Kapan terakhir kali kalian berbagi kepada abang mungkin, atau kakak di rumah, atau adik di rumah, atau teman, atau orang tua sekalipun? Coba diinget-inget, kapan ya aku terakhir kali memberi? Dan ketika kalian memberi, kalian itu senang gak? Atau kalian terpaksa gitu? Kalian terpaksa melakukannya, kalian, nanti gak aku kasih ke adekku, marahi, ngadu lagi dia ke mamaku atau ke bapak, nanti aku lagi kena marah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bahas firman Tuhan itu supaya kita mendapat berkat, supaya kita tidak lagi ke depannya ketika kita memberi, kita akan memberi sepenuh hati, tidak setengah-setengah atau dengan berat hati. Jadi kita diingatkan lagi dengan cerita tentang 5.000 orang dikasih makan sama Tuhan dengan roti dan ikan. Roti ikan ini berasal dari siapa sih adik-adik? Kalau tadi kita baca, seorang anak kecil katanya. Seorang anak kecil mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Nah, kira-kira kalau kalian jadi anak kecil itu, ketika ada yang tanya, kalian punya makanan apa enggak? Mau memberi enggak? Coba kalian tanyain ke diri kalian sendiri, kalian mau tidak membagi kepada teman-teman kalian? Nah, tapi adik kecil yang di bahan Alkitab kita saat ini, dia memberi 5 ikan dan 5 roti dan 2 ikan yang dia punya. Maka dari pemberian anak kecil itu apa yang terjadi, adik? Ada kuasa mujizat, ada Tuhan menjadikan itu sebuah mujizat supaya 5.000 orang makan loh adik-adik. 5.000, mungkin bahkan lebih kalau tidak dihitung anak-anak dan perempuan. Gimana adik-adik? Kecil ya terlihatnya, cuma 5 roti 2 ikan, mungkin di kulkas di rumah ada gitu. Kecil, tapi Tuhan jadikan itu berkat. Nah, adik-adik jangan pernah takut ketika kita punya lebih. Tuhan berkata tadi, apa yang kamu pengen memberi itu karena ada pada kamu sanggup. Misalkan nih di sekolah yang dulu-dulu sebelum kita pandemi seperti ini, kalian punya 2 pulpen, terus teman kalian mungkin sedang lupa mengeceknya, kehabisan. Nah, dia pinjem, kalian punya lebih. Kalian mau memberi tidak? Ya, kakak harap dan kakak percaya kalian memberi, sehingga bagi dia itu sangat membantu adik-adik. Kecil ya, tapi sangat bermanfaat buat orang. Sehingga kamu, walaupun kamu tinggal punya 1, tapi masih bisa dipakai, masih berguna juga pada hari itu gitu. Dan mungkin teman kamu akan mengembalikan lagi, berterima kasih dengan sukacita. Terima kasih ya sudah membantu. Nah, adik-adik, dari situ kita lihat bahwa kekuatan memberi ini tuh luar biasa efeknya. Nah, kita bakal banyak belajar tentang memberi, belajar untuk memberi banyak hal yang bermanfaat adik-adik. Contohnya apa sih yang membuat kalian mau memberi? Supaya apa? Kalau kakak mau memberi supaya Tuhan senang, menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Ketika kita memberi, itu akan menjadi berkat bagi kita, bagi orang lain, bagi orang yang melihat, bagi orang yang merasakan, bahkan bagi diri kita sendiri. Jadi kita diingatkan lagi, bagaimana sih cara memberi kepada Tuhan, memberi kepada sekitar kita, atau juga memberi kepada Tuhan ya adik-adik. Memberi seperti apa sih? Memberi persembahan dengan sepenuh hati, dengan tulus. Satu lagi, kita memberi tidak mengharapkan itu kembali, tidak mengharapkan itu dapat imbalan.
nih aku memberi sesuatu, aku kasih makanan nih ke adekku, nanti pasti mama atau bapak kasih aku lagi lebih. Itu tidak boleh ya adik-adik. Kalaupun nanti ada kembali 2 kali lipat, kembali lagi sama kita, itu bonus. Berarti dengan misalnya orang tua kita lihat, wah anakku mau memberi, nanti aku kasih lagi. Kayak gitu adik-adik, ketika kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik adik-adik. Jadi kita ingatkan lagi, kita harus memberi dengan kerelaan hati. Jangan sungut-sungut ya adik-adik. Nanti ya mungkin berkat juga, tapi mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita melihat di mana Tuhan sangat senang ketika kita memberi dengan sangat tulus. Tuhan sangat senang ketika kita memberi tidak mengharapkan imbalan. Dan ada hal yang Tuhan tidak suka ketika kita memberi. Kita memberi itu supaya, oh aku mau kasih nih aku kasih makanannya. Supaya, oh ya biar nanti mama aku, teman-temanku terkesan sama aku. Dia lihat, dia nilai aku orang baik. Itu tidak baik ya adik-adik. Walaupun kesenangan itu akan sementara, tapi ketika nanti kalian membutuhkan lagi, kemarin aku ngasih kamu sesuatu loh, kok kamu nggak ngasih lagi ke aku, kayak gitu jadinya adik-adik. Tapi ketika kita tulus, kita memberikan tanpa mengharapkan imbalan, kita akan ikhlas, kita akan ya udah, nanti kalau misalkan ada lagi mungkin akan diberikan lebih, atau walaupun tidak, aku dengan senang hati membantu. Begitu adik-adik. Kita adik kecil yang tadi kita baca di kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 dipakai Tuhan menjadi mujizat adik-adik. Maka kita percaya bahwa kalian, kita sama-sama belajar, kita belajar untuk memberi dengan tulus, maka akan terjadi berkat adik-adik. Mungkin tidak langsung gitu, jangan mana berkatnya nih, enggak, mungkin tanpa kita sadari Tuhan akan membalasnya diam-diam, tapi kita nggak sadar gitu. Hal kecil itu kita ingatkan lagi, walaupun itu kecil, ketika itu diberikan kepada orang yang tepat, maka itu sangat berarti adik-adik. Jadi jangan pernah sungkan-sungkan untuk memberi, jangan pernah memperhitungkan. Ketika kita memang punya lebih, maka kita dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan untuk membantu orang lain, sebagai perantara supaya kita bisa memberi lebih kepada orang lain adik-adik. Jadi sukacitanya buat kita ada, buat teman yang kita bantu ada, gitu adik-adik. Nah, panjang ya firman kita hari ini, tapi intinya adalah adik-adik, kita diingatkan lagi firman minggu ini, berbagi itu indah. Kita punya sesuatu yang lebih, berarti ketika kita memberi kepada yang kekurangan, kelebihan kita tidak menjadi kita kekurangan, tetapi kekurangan mereka memberi mereka kelebihan. Jadi ada keseimbangan adik-adik. Misalkan nih kita punya lebih ya. Nah, teman kita ada yang kurang, atau saudara-saudara kita ada yang kurang. Ketika kita memberi, dikasih, kalian memang turun, tapi tidak kekurangan. Dia akan seperti ini adik-adik. Dia sama, seimbang, sama seperti yang dikatakan Alkitab kita, tidak mengurangi apa yang ada padamu, tapi menjadi seimbang. Ketika kita memberi lebih, tidak kekurangan kan bagi kita, tetapi anggap saja itu adalah perantara, perpanjangan tangan dari kelebihan kita kepada orangnya kekurangan, gitu adik-adik. Nah, apakah adik-adik sudah ingat kapan terakhir kali kalian memberi? Kapan kalian terakhir kali berbagi kepada teman, adik, saudara-saudara di sekitar kita? Kayak mana adik-adik? Ingat nggak? Mudah-mudahan itu menjadi satu berkat berlimpah buat kalian. Kalau misalkan belum, yuk kita sama-sama belajar bahwa berbagi itu, memberi itu menjadi berkat, bukan menjadi kekurangan. Ya adik-adik, sampai di sini pembahasan firman kita. Kita mau ke ayat hafalan.
Kalian boleh buka di 2 Korintus 8 ayat 14. Di ayat Alkitab yang tadi ya, 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian menjadi mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kakak ulang ya. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, itu kita ingatkan lagi seperti yang tadi kakak bilang ya adik-adik. Ayat hafalannya boleh kalian minta ke abang atau adik, mungkin mama bapak di rumah juga boleh, supaya kalian ingat ayat hafalan hari ini. Kalian besok atau sampai kapanpun kalian ingat apa yang harus kalian lakukan ketika kalian punya sesuatu yang lebih, adik-adik. Amin. Firman Tuhan sampai hari ini kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan boleh memberikan cerita hari ini sebagai pegangan kami Tuhan Yesus, supaya kami mau memberi dengan hati yang tulus Tuhan. Kami punya sukacita, kami melihat berkat Bapa, Engkau pakaikan kami supaya menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya firman ini boleh kami ingat dan kami pakaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Wah, kita udah dengar nih firman dari Kak Elvani ya Kak ya. Kita udah tahu nih apa tentang berbagi. Jadi kita nggak, walaupun kita di rumah aja tuh kita tetap pasti bisa berbagi adik-adik ya. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita juga mau berbagi ya ke Tuhan ya. Kita mau memberikan persembahan terbaik ya. Betul, persembahannya bisa dititipin ke orang tuanya. Oke, kita mau angkat satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang kita mau doa syafaat, kita mau siapin hati kita mau berdoa pada Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, sebenarnya kami telah selesai beribadah Tuhan. Kami juga sudah mempukulkan persembahan kami. Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, biar setiap persembahan kami bisa berguna bagi orang-orang dan gereja kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau yang berkati setiap sekolah online ya Tuhan, biar setiap kesulitan ataupun fasilitas yang ada ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati. Berkati juga setiap orang tua kami ya Tuhan Yesus yang bekerja di masa pandemi seperti ini. Engkau yang berkati mereka setiap pergumulan, setiap
keluh kesah ya Tuhan Yesus, Engkau yang bantu, Engkau yang berikan sukacita kepada kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Engkau yang berkati kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang jadikan kehendak-Mu atas kami terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, tapi belum beres. Kita mau ada apa Kak? Kita punya aktivitas. Aktivitasnya apa nih? Kan tadi firmannya tentang berbagi ya Kak ya. Jadi aktivitasnya nggak akan jauh-jauh dari berbagi adik-adik. Jadi kita mau ajak adik-adik nggak usah keluar rumah, nggak usah yang susah-susah harus berbagi ke sini nggak usah. Kita berbagi aja ke adik atau ke mama atau ke siapapun yang ada di rumah kita. Mau praktekin nih berbagi tuh kayak gimana. Misalnya adik-adik punya makanan nih, punya ciki nih. Terus bagiin ke adiknya ini, terus adik-adik foto, terus nanti kalian bisa tag di Instagram KKR atau kirim ke WhatsApp-nya. Gitu aja gampang kan adik-adik, jangan lupa dikerjain ya aktivitasnya. Kita tungguin ya Kak. Iya kita tunggu. Ketemu minggu depan adik-adik, shalom, bye-bye. Shalom.